Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Penyabar Rusya Putra Waruwu dari S1 PGSD. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Edward Eka Prasetya Gule. Saya dari Prodi S1 Keolahragaan. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang koinonia. baik teman-teman, sebelumnya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Bapa pada sore malam hari ini Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur atas segala kasih penyertaan-Mu kepada kami Bapa di sepanjang hari ini. Engkau telah menolong kami, memberkati aktivitas kami pada hari ini. Ya Bapa, kami sadar Tuhan selama kami beraktivitas tadi ada banyak perbuatan kesalahan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan juga terhadap sesama kami. Kami mohon pengampunan rahmat-Mu Tuhan, kiranya menghapuskan segala dosa kami di dalam hidup kami, supaya tidak menjadi penghalang dan penghambat berkat-Mu pada kami semua. Ya Bapa, pada kesempatan ini Tuhan, kami mengerjakan tugas agama kami Tuhan, dan kami minta Tuhan pertolongan rahmat-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja sama dengan kami, sehingga apa yang kami laksanakan, apa yang kami perbuat pada malam hari ini dapat menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Baik teman-teman, langsung saja kami akan membacakan firman Tuhan dengan tema Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, yang diambil dari Kejadian bab 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadi petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang ketiga itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawalan untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Syukurlah kepada Allah. Apakah dengan firman Tuhan yang telah kita bacakan ada pertanyaan atau yang bisa dibahas? Jadi gini kawan, ada pertanyaanku satu. Mengapa Allah itu menciptakan manusia itu di hari yang Apakah dengan firman Tuhan yang telah kita bacakan ini ada pertanyaan atau berupa sharing? Aku ada pertanyaan gini. Mengapa Tuhan itu lebih dulu menciptakan yang lainnya daripada manusia? Oh, jadi begini, Allah telah memikirkan semuanya itu. Pada dasarnya Allah menciptakan yang lain itu supaya ketika manusia nanti hadir di dunia ini, semua yang mereka butuhkan itu udah tersedia. Tidak mungkin manusia lebih dulu diciptakan, tetapi yang mereka butuhkan nanti di dunia ini tidak ada. Jadi Allah telah memikirkan semuanya itu, bahwasanya lebih dulu diciptakannya kebutuhan manusia, baru diciptakannya nanti manusia. Demikian. Oh iya. Baik teman-teman, jadi di firman Tuhan ini kami mengambil kesimpulan bahwa manusia itu adalah suatu ciptaan Tuhan yang unik. Jadi kita sebagai manusia ciptaan yang unik harus memberikan
tingkah laku yang baik bagi terhadap sesama kita dan terhadap juga makhluk lain. Jangan kita sebagai manusia menjadi semena-mena terhadap makhluk lain. Jadi kita harus sama-sama, karena kita sama-sama membutuhkan. Jadi harus bisa ada yang namanya saling kerjasama. Demikian saja. Baik, kami akhiri teman-teman dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada malam hari ini. Dari awal Tuhan hingga pertengahan, hingga kami akhiri tugas ini, Engkau telah menyertai dan menolong kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan pemikiran bagi kami, bagi anak-anak-Mu ini. Ya Tuhan, semoga permulaan ini menjadi nantinya bekal bagi kami untuk di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Lindungilah yang ada di tempat ini dan lindungilah saya yang akan balik di tempat saya. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Amin.